Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali Senin pagi 8 November 2021. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, penuh semangat untuk memuji, menyembah, bahkan untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu bersekutu lebih lagi kepada Tuhan, dan kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua dimanapun saat ini kami berada. Firman-Mu yang membebaskan kami, Firman-Mu yang meneguhkan, membangkitkan iman kami, bahkan firman Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Waktu akan menjawab, yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai 3. Saya akan membacakan ayat ini dari ayat 16 sampai yang ke 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya
aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Membaca tulisan Injil, kadang kita melihat murid-murid Tuhan Yesus digambarkan begitu lamban dalam memahami perkataan Yesus. Dalam perikop ini saja, mereka kebingungan ketika Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja." Tetapi mereka tidak mau langsung bertanya kepada Yesus. Sebaliknya, setelah Yesus berbicara cukup panjang lebar, mereka langsung merasa paham dan mengerti, sehingga mengatakan, "Tidak perlu orang bertanya kepadamu." Jadi, sebenarnya mereka itu mengerti atau tidak? Kalau kita baca hingga akhir tiap kitab Injil, kita mengetahui bahwa para murid baru benar-benar memahami kata-kata Yesus setelah kebangkitannya. Hal ini jugalah yang tampak dari kata-kata Yesus dalam perikop ini. Murid-murid akan berduka cita karena kehilangan Dia, tetapi akan tiba waktunya mereka akan bersuka cita karena berjumpa kembali dengan Dia yang hidup. Bisa dibayangkan betapa sabarnya Yesus kepada para murid. Ia mengajar mereka secara perlahan-lahan, kadang secara gamblang, kadang dengan kiasan atau perumpamaan. Yesus membukakan kebenaran sedikit demi sedikit. Yesus menuntun mereka hingga tiba waktunya mereka memahami karena mengalami sendiri apa yang Ia katakan. Hidup kita pun sering begitu. Betapa banyak firman Tuhan yang kita dapatkan. Di rumah, kita melakukan renungan pribadi. Di sekolah minggu, kita belajar tentang Alkitab. Di gereja, kita pun belajar tentang firman Tuhan lewat khotbah. Demikian pula di tempat kerja, kita berbagi kesaksian bersama rekan-rekan kerja yang seiman. Namun, bukan tidak mungkin firman Tuhan terasa seperti kata-kata hampa. Firman Tuhan menjadi sekedar ceramah yang kita terima dengan akal dan tidak segera kita pahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam waktu singkat mereka akan melihatnya kembali. Tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan oleh sebab itu, janganlah kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kata-kata perpisahannya bukanlah perpisahan terakhir. Mereka akan melihatnya lagi. Yang pertama, pada kebangkitan Yesus, segera sesudah kematiannya, ketika Ia menunjukkan dirinya bahwa Ia hidup melalui berbagai bukti tak terbantahkan, dan hal ini terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat dan tidak 40 jam saja, tetapi bahkan 40 hari lamanya. Yang kedua, melalui pencurahan Roh Kudus. Tidak lama sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menghalau kabut kebodohan dan kekeliruan yang nyaris menyesatkan mereka, dan yang memberi mereka wawasan tentang rahasia-rahasia Injil Kristus jauh lebih jernih dibanding dahulu. Kedatangan Roh Kudus merupakan kunjungan Kristus kepada murid-muridnya
yang bukan sekedar bersifat sementara belaka, melainkan tetap. Kunjungan yang mengembalikan perjumpaan dengan Tuhan dengan limpah. Yang ketiga, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, mereka bertemu dengannya kembali saat satu persatu mereka dijemput kematian, dan mereka akan melihatnya secara serempak pada hari kiamat. Ketika ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Tidaklah salah bila dikatakan mengenai hal ini, bahwa tinggal sesaat saja dan mereka akan melihat dia lagi. Sebab apalah artinya hari-hari di dunia ini dibandingkan hari-hari dalam kekekalan? Tuhan memberikan alasannya, karena aku pergi kepada Bapa, dan oleh karena itu aku harus meninggalkan kamu untuk sementara waktu, karena tugas memanggilku ke dunia atas. Kamu harus rela melepasku, karena sesungguhnya tugasku adalah tugasmu juga. Oleh sebab itu kamu akan melihatku lagi dalam waktu dekat, sebab Bapa tidak akan menahanku untuk merugikan kamu. Bila aku pergi demi keperluanmu, maka kamu akan melihatku lagi segera sesudah tugasku selesai, begitu saatnya tiba. Sepertinya semua ini lebih merujuk kepada kepergian Tuhan pada saat kematiannya untuk kembali pada saat kebangkitannya, daripada kepergiannya pada saat kenaikan untuk kembali pada akhir zaman. Sebab kematiannya lah yang mendukakan mereka, bukan kenaikannya. Dan di antara kematian dan kebangkitannya hanya terdapat selang waktu sesaat saja. Ayat ini juga tidak bisa dibaca hanya sedikit waktu lagi, melainkan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, yang merujuk kepada ketiga hari terbaringnya dia di dalam kubur. Dan juga tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, yang merujuk kepada ke-40 hari di antara kebangkitan dan kenaikannya. Dengan demikian, kita boleh berkata tentang pelayan-pelayan dan sahabat-sahabat Kristen kita, tinggal sesaat saja dan kami tidak melihat mereka lagi. Tidak peduli mereka yang akan meninggalkan kita atau kitalah yang akan meninggalkan mereka. Tetapi satu hal yang pasti, kita harus berpisah sejenak, tetapi bukan untuk selamanya. Ini seperti mengucapkan selamat tidur kepada mereka yang ingin kita lihat lagi dengan sukacita pada keesokan paginya. Namun, Tuhan tentu sabar menuntun kita. Melalui pengalaman kita, Tuhan menyatakan firman-Nya menjadi nyata. Sebagai refleksi bagi setiap kita, kita dapat melihat kenyataan dari firman yang telah kita dengar. Waktu akan menjawab. Makin kita mencermati pengalaman kita, makin kita akan mengerti firman Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita boleh lebih dalam lagi untuk menggali firman Tuhan ini, bahwa setiap perkataan Tuhan membawa kita semakin mengerti setiap perumpamaan, setiap ajaran yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau mengajar kami, menuntun kami. Bahkan Engkau memberikan kami kesabaran untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami. Roh Kudus, tolong kami, agar dimanapun kami berada, kami dapat menerapkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, setiap firman Tuhan yang sudah kami baca. Kami rindu
lebih lagi mengenal pribadi Yesus dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan lebih lagi. Kami rindu, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri renungan kami pada hari ini. Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.